Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Putri Anjani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 2C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cobaan hidup. Cobaan hidup ini sendiri adalah bagian yang tak akan terpisahkan dari perjalanan hidup manusia, dan setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya cobaan hidup. Cobaan hidup ini sendiri berbentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia. Adapun cobaan hidup diantaranya adalah terkena musibah, kebakaran, banjir, kecelakaan, kematian, dan tentunya masih banyak lagi cobaan-cobaan hidup yang berada di dunia ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menguji kita? Allah memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui setiap kemampuan hambanya dalam memecahkan masalah hidup, baik masalah harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Sesuai surah Al-Baqarah pada ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Lantas, bagaimana caranya menghadapi cobaan hidup? Cara menghadapi cobaan hidup ada 7. Yang pertama, ikhlas dengan ketentuan Allah. Cara pertama dalam menghadapi cobaan hidup yang berat adalah ikhlas. Semakin berat cobaan dan semakin ikhlas kita menghadapinya, maka pahala yang diterima akan semakin besar. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan. Cobaan tentunya salah satu hal yang tidak kita inginkan. Namun, kita tetap harus sabar karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukur menjadi hal yang lebih sulit daripada bersabar. Mengapa? Karena membiasakan diri untuk selalu bersyukur itu sulit. Bersyukur adalah ciri-ciri orang yang beriman. Bersyukur tidak hanya dilakukan saat mendapatkan nikmah atau kebahagiaan saja, tetapi dalam semua kondisi. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah. Cobaan yang berat jangan sampai membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Justru kita harus berbaik sangka kepada Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki cara tersendiri dalam menyayangi hambanya. Salah satunya diberi cobaan hidup. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang kelima, mencari hikmah di balik musibah. Selain berbaik sangka, sebagai seorang muslim juga harus mencari hikmah di balik musibah yang ia alami. Seorang yang mampu mengetahui hikmah dari musibah, maka ia akan memiliki ketangguhan mental yang luar biasa. Yang keenam, memperbanyak berdoa dan berzikir. Seorang muslim disunahkan memperbanyak doa dan zikir jika menghadapi cobaan, karena zikir dapat menenteramkan hati seseorang yang sedang gelisah atau stres. Memperbanyak doa dan zikir juga dapat menjadikan seseorang semakin mulia di kedudukannya di sisi Allah jika menghadapi cobaan.
karena zikir dapat menenteramkan hati seseorang yang sedang gelisah atau stres. Memperbanyak doa dan zikir juga dapat menjadikan seseorang semakin mulia di kedudukannya di sisi Allah. Yang ketujuh, tetap berikhtiar. Kita juga harus berikhtiar dan tidak mudah putus asa jika ditimpa cobaan. Misalnya ditimpa kemiskinan, maka harus berusaha bekerja. Jika sakit, maka harus mencari obat. Mungkin itu saja yang sedikit saya dapat jelaskan mengenai cobaan hidup. Sampai berjumpa lagi dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.